siapa sih siapa sih yang nggak tahu dinamik duo ini? Ya gue viral gara-gara lo. Kalau gue lihat judulnya mental illness berdasarkan zodiak. Ya. Itu gimana? Satu titik gue menerima, oh ya udah ini gue. Dan apapun itu, ya udah ini gue, lu mau apa gitu. Dan keadaannya itu nggak seenak itu gitu di IGD itu, beda sama IGD Penyakit umum ya. Kembali lagi di Play Podcast by Play Media. Woo! Kita udah kedatangan bintang tamu yang gak asing ya. Bener-bener gak asing dah pokoknya dah. Siapa sih yang gak tahu dinamik duo ini? Ya gue viral gara-gara lo. Malam ini kita udah kedatangan Angel dan Decker. Hai, nggak usah kenalan lagi, udah pada kenal kayaknya. Yang sebelumnya membahas video ini dar di atas. Nah, tapi kita nggak mau bahas kayak gitu lagi sih. Udah capek lah, gitu sih. mah nggak penting deh. Nggak penting, udah selesai lah ya, yang itulah ya, kita pukul lah ya. Nah, sekarang gue pengen ngebahas hal lain sama Kak Angel. Dan kenapa gue mendatangkan Kak Angel? Jadi waktu itu gue lagi buka-buka WhatsApp gitu kan, buka-buka Instagram. Ada flyer Kak Angel itu diundang sebagai narasumber atau speaker di sebuah event oleh platform streaming musik besar gitu, yang depannya J ya? J. Spotify. Sorry, ngerokok batuk nih gitu. Diundang oleh platform itu berbicara tentang mental illness. Yes. Bener ya? Mental illness, tapi waktu itu kalau gue lihat judulnya mental illness berdasarkan zodiak. Iya. Itu gimana? Sebenarnya sih platformnya itu lebih ke zodiak ngebahas ya. Tapi ngundang gue nya ke mental illness-nya. Oh, gitu. Jadi kurang lebih kakak ngomong mental illness ya. Ya. Menarik karena mental illness itu menurut gue suatu hal yang agak tabu dan sensitif untuk dibicarakan. Bener nggak sih kalau misalkan setiap orang tuh nggak bisa speak up gitu aja tentang ya. itu? Kenapa kok gitu? Ya nggak bisa. Gimana ya? Kalau menjelaskan soal mental illness itu sendiri, susah gue menjelasinnya juga. Mungkin nanti ya kita coba pelan-pelan. Karena kan seperti kita lihat sendiri kan, atau mungkin sampai mungkin dirasakan gitu ya, yang namanya mental illness itu nggak akan jauh-jauh dari semua kalangan. Betul. Bahkan mungkin ya yang dari usia belia pun udah bisa merasakan namanya mental illness, mengalami itu, dan bentuknya bisa banyak. Nah, kalau menurut kakak nih yang di usia muda ini, apa sih yang kakak tangkep soal pengertian mental illness in general gitu loh? Gue nggak bisa. Kalau general gue nggak tahu ya. Pokoknya apa ya, gue juga bingung. Apakah mental illness itu bisa dikatakan secara kasarnya adalah penyakit mental? Ya iya. Betul. Tapi kalau gangguan mental Ya memang gangguan dari penyakit. Oh, dari penyakit menuju ke gangguan. Gangguan menuju ke penyakit. Oh, gangguan menuju ke penyakit. Itu menurut gue ya. Iya. Menurut ya opini masing-masing ya. Iya. Karena kita juga bukan ahli ya di sini ya. Oh, begitu. Jadi kayak ibarat kata tuh simptom ya. Iya, betul. Simptom tuh bahasa Indonesianya apa sih? Gue juga nggak Gejala. Ya, kalau ngomong mental illness sih, kalau misalkan gue boleh bicara duluan ya soal mental illness ya, gue mau sharing sedikit. Gue tuh sudah mulai merasakan yang namanya so-called mental illness ini dari sejak SMA. Mungkin kita udah bisa ini kali ya, merasakan realita gitu loh. Jadi bukan lagi di masa kita tuh di sugar coating sama keluarga atau segala macam, kita udah mulai perlahan-lahan pisah dan disuruh sendiri, dan itu merasakan kayak, oh ini hidup, oh that's life. Akhirnya dengan segala macam benturan, segala macam tekanan, ya kita dapatlah yang namanya. Dan bentuknya banyak kak ya. Kalau yang kakak tahu sendiri ini ada apa ya sih kayak jenis-jenis penyakit dari mental illness? Di sini gue ngomong sebagai seorang penyintas. Oke, penyintas. Gue di sini adalah penyintas mental illness itu sendiri. Kenapa gue akhirnya berani ngomong gitu ya? Gue udah dapet diagnosa khusus dari yang ahli, yang pasti.
dari psikiater gue kalau gue ini skizoafektif. Skizoafektif. Afektif. 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 Apa itu skizoafektif? Jadi secara ininya, kalau secara apa namanya, secara detailnya gue nggak ngerti, cuma mungkin kalau kalian tahu skizofrenia itu agak lebih mirip, cuma ini mungkin kelasnya di bawahnya di skizo itu sendiri ya, kayak gitu. Jadi perubahan mood, delusi, tau kan? Delusi. Halusinasi yang kayak lo dengerin suara-suara apa segala macem, lo bisa kayak ngelihat hal yang gitu-gitu. Gue termasuk juga bipolar juga. terus ya muteran gue gara-gara PTSD, tau kan? Oke, Post-traumatic stress disorder. Post traumatic stress disorder, Yes. PTSD. Oke. Segitu dulu ya. Iya. Oh, berarti kalau yang selama ini gue baca-baca sih, kalau PTSD itu misalkan kayak tentara baru pulang perang gitu ya. Itu dia bisa dapat PTSD dari misalkan kayak ledakan lah dari perang itu sendiri gitu kan, baku tembaknya segala macem. Iya benar. Tapi banyak juga kayak kalau dari ini sendiri PTSD itu kayak misalnya lo punya kenangan apa di masa dulu yang nggak bisa lo lupain dan itu keulang-ulang terus di pikiran lo. Banyak sebenarnya mental illness itu jenisnya kayak OCD. Lo tau OCD kan? OCD itu Obsessive obsessive. apa pokoknya gue lupa lah OCD itu panjangannya apa, cuma kayak yang lo tuh terlalu berlebihan angkat sesuatu kayak kebersihan contohnya. Iya, terlalu perfeksionis gitu Iya. ya. Misalkan kayak ini gue nggak mau berantakan gini, gue harus rapi gitu Iya ya. betul. Oh iya, itu OCD benar. Oh berarti kakak ini udah didiagnos sama dokternya langsung. Iya, udah 3 tahun gue. Sudah 3 tahun. Udah Berarti 3 tahun. sekarang ongoing treatment. Iya. Oke. Terus selama apa namanya? Apakah kakak waktu itu memutuskan untuk pergi ke dokter itu merupakan sesuatu yang tadi seperti kita bilang di awal, rasa apakah itu tabu kah pergi ke psikiater, atau mungkin gue nggak mau pergi ke psikiater takut dianggap ABCDE gitu. Awalnya seperti yang terakhir lo bilang. Oke. Awalnya kayak kalau gue ke psikiater gue gila ya. Kalau gue kalau gue pergi berobat konsul apakah begini ya. Tapi akhirnya kayak ada di satu momen, dan kebetulan gue juga punya teman yang sama, maksudnya saat itu dia bilang ke gue mendingan lo cari bantuan dari yang ahli deh. Soalnya saat itu gue udah I see. Gue juga sering nemuin temen yang kayak gitu sih. Tapi mungkin ini dia masalahnya, banyak orang yang misalkan dia sudah mengalami gejala itu ya, tetapi memilih untuk self diagnose. Itu nggak bagus. Self diagnose misalkan kayak gue emang lagi tertekan nih, lagi down nih, lagi pokoknya nggak ada semangat lah intinya. Terus kayak misalkan ngelihat semuanya tuh hampa gitu kan, nggak ada tujuannya, tapi dia mungkin gue ini gitu. Banyak kan orang sekarang bilang kalau dirinya tuh mereka tuh orang-orang depresi. Oke. Enggak sih? Betul. Gue depresi, padahal dia nggak tahu arti depresi itu sendiri tuh apa. Oke, kalau menurut kakak apa itu depresi? Ya, itu ya semacam gangguan mental yang nggak bisa sembarangan lo bilang dengan lo tertekan segala macam itu lo bilang lo depresi. Totally depresi itu. Oke. Karena yang bisa memutuskan hal tersebut, ucapan lo beneran depresi atau enggak itu ya dari ahli. Menurut gue ya. Ya emang bener begitu. Iya. Jadi karena self diagnosis itu mereka jadi kayak terlarut-larut gitu loh. Iya nggak sih? Itu sih yang gue baca-baca dari Twitter gitu, dari artikel gitu-gitu ya. Gue juga baca ada kayak quotes gitu, banyak orang sekarang yang menganggap kalau dirinya depresi, sedangkan orang yang depresi beneran sedang berjuang untuk terlihat tidak depresi. Iya. Benar. Iya nggak sih? Iya benar karena kelihatan nggak sih misalkan kayak orang yang
menurut gue ya, orang yang kesepian itu dia akan lebih banyak ngomong. Ya. Dan orang yang depresi itu akan terlihat lebih happy, meskipun emang ya dia happy untuk apa ya ibaratnya ya, untuk coping gitu loh. Iya. Kan kayak Itu sulit kan? Iya. Tapi kalau misalkan treatment itu kak, gue emang belum pernah ke psikiater, mungkin akan berencana ya ke sana. Kenapa lo pengen berencana ke sana? Seperti tadi gue bilang, emang gue merasakan hal-hal tersebut, misalkan kayak hilangnya motivasi gitu-gitu, merasa kayak misalkan hidup ini ya udah gitu, live for tomorrow, live for today, nggak ada hari besok gitu-gitu. Dan apa namanya, ya merasa kayak di dunia ini cuma gue yang bisa membuat gue menyelamatkan gue lah ibaratnya. Padahal kan banyak teman-teman apa sih namanya, keluarga support macam-macam, tapi kayak gue nggak lihat sama sekali. Nah itu gue mau ngecek aja gitu. Nggak ada salahnya lo ngecek, justru bagus. Kayak di luar negeri pun dari kecil, anak kecil aja udah dibawa ke psikolog kan. Kalau yang gue baca, kalau yang gue luar negeri itu di luar negeri. Kalau di luar negeri itu udah mereka tuh pasti mengutamakan kesehatan mental. Tapi iya, kalau di negara Wakanda Tenggara sih ya, itu Wakanda Tenggara. Hal-hal kayak gitu tuh dianggap kayak, lu apa sih gitu loh. Lu paling cuma gini, lu paling cuma kurang bersyukur, kurang berdoa, banyak doa gitu. Kurang dekat dengan Tuhan. Segala macam sekarang semua dihubunginnya sama agama. Itu tuh apaan sih? Nggak ada hubungannya, maksudnya kayak ya gue pengen nangis dia. Oke. Ya. Kayak emang gak ada korelasinya. Ya mau gue sujud kayak gimana istilahnya dalam agama apapun ya, mau gue berdoa kayak gimana, mau gue berdoanya kayak gimana, sujudnya kayak gimana, apapun segala macam doa yang gue lontarkan sama Tuhan gue gitu. Ya itu nggak bisa ngebikin gue kuat gitu. Ya kalau emang gue udah ditunjuk, misalnya gue ditunjuk nih gue hidup buat kayak begitu, ya udah emang jalannya Tuhan begitu. Terus apa kalau misalnya mau disambung-sambungin sama agama? Kadang gue suka sebelnya di situ sih, banyak orang yang langsung kayak gitu ke agama. Banyak gue juga dapat contohnya, kayak gue punya mantan waktu itu, dia emang mungkin ya mengalami hal-hal itu tuh, yang gangguan mental illness ya, gue nggak bisa diagnos dia juga, tapi mungkin ada gejalanya di situ. Ketika dia berusaha curhat ke orang tuanya bilang, kamu kurang sholat gitu, kamu kurang bersyukur gitu. Bersyukur gitu. Iya. Maksudnya kayak gimana ya? ini sulit. Ini statementnya gimana ya? Kadang ada yang pro dan ada yang kontra sama itu. Dan mungkin kalau yang pro itu maybe belum pernah ada di titik yang dirasakan orang tersebut kali ya, mungkin. Sebenarnya nggak harus sampai di titik itu sendiri sih. Oke, kenapa? Dengan lo bergaul sama orang, contohnya nih kita temenan, misalnya. Kita kan lo temenan. Iya. Gara-gara si. Iya, gara-gara si. Ya udah, nggak usah. Ya dengan berteman, dengan lo tahu, lo jadi bisa lebih aware sama diri lo sendiri dan keadaan sekitar lo. Itu aja sih sebenarnya. Berarti nggak sampai kayak bener-bener ngerasain baru lo bisa. Iya. Banyak-banyak baca lah. Banyak-banyak baca, nonton film yang memang ada korelasinya sama mental illness kan banyak banget tuh. Bisa ditonton lah. Joker contohnya. Joker. Iya. Joker sih menurut gua keren banget. Itu keren banget. Joker keren banget. Gua akuin. Dia malah gua off track sedikit ya. Harusnya film hero tapi jadi kayak lebih ke psychological drama ya. Iya. Masuknya itu keren banget. Tapi
jeleknya dari film Joker itu, jadi banyak orang yang kayak ngaku-ngaku dirinya kayak Joker. Gue Joker banget nih. Iya. Gitu. Gue Joker dah gitu. Iya. Orang jahat terbentuk dari orang baik yang tersakiti banget dah gitu. Kayak gitu ya. Jadi kayak oh iya benar banyak tren kayak gitu. Sampai TikTok ya. Geli banget. Oke. Iya, bener kan? Benar. Tapi semenjak aduh muncrat. Dilihat nanti lagi mau orang gue muncrat. Menarik ya. Jadi ketika gue balik ke pertanyaan gue tadi, misalkan gue berencana untuk pergi ke psikolog ya, ke psikiater. Bedanya apa sih? Beda. Kalau psikolog itu lu kayak lebih, perbedaannya gini aja deh. Kalau psikolog itu nggak ngasih obat, kalau psikiater ngasih obat udah. Oh gitu. Itu perbedaan yang ininya ya. Tetapi tetap memberikan konsultasi kan? Ya. Oh psikolog nggak ngasih obat, psikiater memberi obat. Iya. Kakak ke Psikiater. psikiater. Berarti treatmentnya dengan Terapi pengobatan. terapi pengobatan. Selama 3 tahun? Yes. Itu non-stop obatnya? Stop. Gue mau nanya deh. Ini untuk awareness juga sih ujung-ujungnya. Apa obat itu membantu Ya, dalam segi mengontrol emosi, mengontrol emosi? mengontrol hal yang tidak diinginkan terjadi, mengontrol pikiran, itu sih. Jadi bisa meredakan gitu ya Iya, ibaratnya. tapi nggak 100% ya, harus ada dukungan dari diri sendiri juga. Dan kakak berarti kontrol terus ya? Ya, rutin setiap bulan. Ada chance untuk bisa berhenti nggak? Sebenarnya bisa, Oke. sebenarnya bisa. Tapi sampai saat ini gue belum ada di tahap itu. Karena mungkin masalah ya. Makin kita besar, makin kita dewasa, makin kita banyak kayak ditonjok-tonjok sama kehidupan gitu ya. Makin aware sama reality. Iya, jadi kayak mungkin mental gue yang udah rusak, sebutlah mental gue udah rusak, ini lagi diperbaiki. Tapi makin lama makin dewasa gue tetap makin ditonjok-tonjok gitu. Jadi masih belum bisa kontrol. Sebenarnya bisa sampai lo bisa kontrol diri lo sendiri gitu. Ada parameternya berarti ya? Iya. Parameter yang ngebuat kayak orang ini sudah bisa bebas dari penyakit itu, bisa sembuh kan? Gue nggak tahu ya. Ini harusnya orang yang memang ahli yang bisa ngomong bisa sembuh atau enggaknya. Kalau yang dari gue baca ada yang bilang bisa, ada yang bilang nggak bisa. Menarik. Makanya karena gua ibaratnya nggak tahu sama sekali gitu ya, dan belum pernah baca terlebih dalam gitu. Mungkin gue pernah baca soal jenis-jenisnya, tetapi soal treatmentnya, soal ininya gue belum pernah baca dari situ sih. Ya kalau menurut itu ya kebanyakan sih bilangnya nggak bisa ya, namanya mental. Cuma ya tergantung dari balik lagi ke pribadi orang. Berarti lebih baik seperti apa daripada misalkan gue lagi stres, terus gue tiba-tiba gue depresi, itu kan udah self diagnose kan ya. Lebih baik kayak lu tahu lu stres, lebih baik lu cari pertolongannya pertama ya teman-teman yang bisa ngedenger aja dulu. Cari pertolongan dari teman-teman yang bisa dengar. Iya, kalau misalnya lo nggak punya teman-teman yang bisa ngedenger lo bisa alihin ke yang lain, misalnya kayak nulis atau apa. Itu yang dulu gue lakuin ya sebelum gue akhirnya benar-benar nggak bisa kebendung banget. Itu karena pasti di lingkungan kita ada aja yang nggak bisa terima. Mau sedekat apapun teman lo itu, kalau misal pun kita cerita, dia malah ngebalikin ceritanya. Ngerti nggak? Adu nasib bukan? Iya. Lu mending gue. Iya kayak gitu banyak. Itu sering terjadi di kota-kota besar itu. Iya.
mending dia yang gue lebih parah nih, gue begini. Sedangkan keterbatasan orang itu tuh beda-beda. Ya keterbatasan gue dalam menghadapi masalah gue ya segini. Kalau misalnya lu suruh gue suruh gue harus membalikan posisinya sama kayak lo, ya nggak bisa. Nah, kita semua punya mungkin lebih ke kapasitas gitu sih. Iya, kapasitas masing-masing. Apalagi ada orang yang punya privilege, ada orang yang nggak punya privilege. Bahas mental ini sebenarnya gimana ya, bener susah diucapin gitu ya kata-katanya ya, karena ini sesuatu yang sangat-sangat amat sensitif kalau menurut gua. Dan kalau kita salah sebut satu kata aja itu bisa beneran fatal Iya. untuk orang. Kalau menurut kakak, apakah ini fenomena ini ya merupakan sesuatu yang sangat wajar terjadi di seumuran kita ini? Bukan fenomena sebenarnya ya. Oke. Kayak apa ya? Gue nggak bisa ngomong deh kalau soal kayak begini. Intinya kalau misalnya lo ngerasa ada sesuatu yang aneh, boleh lah lo googling, boleh lah lo baca. Kalau itu relate sama lo, banyak yang relate, ya udah cari ini aja, cari pertolongan yang ahli aja. Tapi kalau enggak ya udah, jangan sosokan. Sama kayak sakit fisik. Iya. Misalkan kita batuk, wah langsung googling batuk. Langsung ininya simptomnya A, B, C, D, E segala macam kan. Ya kan batuk, banyak. ada yang mengerikan, ada yang enggak. Ada yang tiba-tiba Google bilang misalkan kanker. Waduh, Gua kanker bahaya nih. kan, langsung gua kanker. Itu menyebabkan mental kita jadi down. Iya. Aduh ya, gua kanker. Gua googling, gua batuk, gua kanker. Lebih baik tanya dulu ke yang ahli. Dan kalau seperti gua lihat itu, gua follow salah satu bukan akun sih, lembaga mungkin ya jatuhnya ya. Lembaga konseling online gitu kan. Iya. Depannya R, tau nggak? Tahu. Depannya R, Belakangnya V bukan? V, belakangnya V. Iya. Gue tahu. Gue follow itu karena temen gue pernah konsultasi di situ. Dan dia, ketika gue curhat ke dia bilang, lu coba deh kontak, kata dia. Gue terbantu sih. Mungkin dia masuknya ke psikolog karena dia nggak pegang obat ya. Tapi sampai sekarang gue belum ada keberanian sih untuk kontak itu sih. Kenapa? Kenapa ya? Karena kalau gue belum parah, gue nggak ngontak sih. Mungkin kalau dulu gue parah banget sih. Gue sampai kayak ya tadi yang kakak bilang, gue pernah kayak limit, kayak anjing banget lah gitu. Ya gue punya jam beker, gue tonjok gitu kan, dias, pecahkan kacanya. Ya kacanya itu buat itu down and down, terus ya segala macem lah. Gue nggak perlu ceritain lah, itu bisa jadi inspirasi dong ujung-ujungnya. Jangan. Somehow gue lebih kayak menerima diri sendiri gitu loh. Di satu titik gue menerima, oh ya udah ini gue. Dan apapun itu, ya udah ini gue, lu mau apa gitu. Kalau misalkan gue begini ya udah copingnya dengan cara apa yang seperti kakak tadi bilang, itu bener banget. Misalkan kayak gue ngajak main Andri lah gitu, gue ajak main siapa teman-teman gue, entah itu bentuknya apapun, minum atau segala macem, ya itu menurut gue sekali-sekali oke lah. Meskipun nggak baik ya, jangan contoh ya minum. Tapi kalau emang caranya seperti itu ya udah, lebih baik begitu daripada gue, mungkin salah juga sih statement gue ya, tapi daripada gue literally berdarah gitu ya, karena udah parah banget gitu. Nah itu gue nggak berani karena gue takutnya beneran punya nih gitu. Gue takut beneran punya. Dan ini menjadi apa ya ibaratnya ya, trigger buat lo. Trigger, bener. Oh ternyata gue beneran begini dan gue akan terlarut. Itu orangnya gue banget gitu. Gue tahu, waduh mati lah gue, waduh nggak gini lah gue, waduh. Kayak gue takut. Jujur. Tapi sebenarnya ya jujur ya, kalau gue
Kalau gue sih kenapa gue akhirnya memberanikan diri itu sebenarnya karena orang banyak yang bilang lebay lu paham nggak? Iya paham. Jadi kayak lu kayak gitu doang, lebay lu, drama queen lo, gitu aja begitu. Baru Terus cari begitu. perhatian banget sih lo. Iya itu dia. Nah ya udah, akhirnya gue memberanikan diri. Gue merasa lega ketika gue tahu ternyata memang ada sesuatu yang terganggu di diri gue gitu. Tapi itu bukan jadi privilege-nya gue gitu buat orang itu ngertiin gue sepenuhnya. I see. Paham nggak? Paham. Jadi kan banyak orang misalnya nih, contoh ya, misalnya orang bilang gue depresi nih biar gini. Biar dia tuh dapat kayak simpati atau segala macem gitu kan. Banyak kan orang memanfaatkan si mental illness itu seperti itu. Ada ya kayak gitu ya? Perhatiin gue dong, gue begini gitu ya? Lo harusnya ngertiin dong gue tuh begini. Secara eksplisit? Mungkin ada, gue nggak tahu. Ya. Nggak bagus juga sih begitu sih. Ya gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu ya. Mungkin ada orang di luar sana yang begitu, yang pengen di itu lagi. Sulit lah gue kalau ngomongin, pokoknya begini itu enggak. Yes. Sulit. Sesulit itu. Sulit. Gue jujur gue mau nanya juga, kayak yang tadi gue bilang, gue takut salah nanya atau salah statement aja sih. Jadi yang harusnya nggak ditanyakan atau apa. So ini sensitif banget sih Kak, ngomongin ini bener-bener kayak takut gitu loh. Takut diinin netizen lagi. Bukan itu. Ya maksud gue kalau emang gue salah ya silakan lah komentar lah. Yeah. Tapi gue takutnya kayak men-trigger orang-orang yang nggak punya jadi punyain, atau yang udah punya makin parah. Kayak misalkan tadi gue sharing kayak gitu, gue takut salah ngomong, dia ada inspirasi, ya gitu loh. Ya selama, istilahnya gini, kalau selama kalian ngerasa punya gangguan, kalian merasa punya gangguan dan terganggu, ya baiknya jalannya ya udah konsultasi aja dulu, karena konsultasi itu nggak 100% lo akan nggak akan 100% lo akan langsung dibilang des begini. Gue pun sampai akhirnya bisa diagnosa seperti itu prosesnya panjang, Derby. Nggak 1-2 bulan gue di diagnosa skizoafektif. 1 bulan pertama gue dibilang didiagnosa itu depresi. 1, 2, 3 bulan sampai akhirnya keempat itu gue didiagnosa gue bipolar. Diagnosa dari 4 sampai ke berapa itu berubah terus, setiap konseling itu pasti berubah, dan sampai akhirnya yang terbentuk itu, yang menonjol di gue itu yang terakhir dokter gue bilang si skizoafektifnya itu. Sebenarnya mungkin kalau misalnya bisa gue jelasin ya, ini secara awam aja, secara gue tahu aja gitu ya, si skizoafektif ini karena terbentuk itu karena dari semuanya itu tadi, dari si depresinya, dari ketika lo putus obat 1-2 hari aja itu separah itu sih kalau gue bilang, kalau menurut gue ya. Gimana ya, kayak gitu nggak enak jadi orang yang punya gangguan mental itu tuh nggak enak, nggak seperti apa yang lo pikirin seenak itu. Karena dari lo bangun tidur aja lo udah capek, lo mau tidur aja lo capek mikirin lo bisa tidur nggak ya, karena nih otak nih jalan terus. Bahkan lo tidur itu tuh, kalau gue ya, saat gue tidur aja gue bisa ngebalik semua runtutan kejadian-kejadian yang bikin yang bikin gue jadi begini, yang bikin gue sakit segala macam apa namanya. Jadi kayak bangun
orang biasanya bangun tidur seger, ini lo bangun tidur loyo, terus lo harus ngejalanin hidup lagi, ngejalanin hari lagi dengan pikiran-pikiran lo gitu, dan tidur lo juga harus mikir, secapek itu. Asli dengarnya berat banget Kak, beneran kayak literally speechless, nggak ada argumen kembali. Itu gua pun ngikutin terapi obat ini juga nggak didukung banyak orang, karena itu tadi banyak yang bilang nanti gue jadi kecanduan lah, nanti gue susah punya anak lah, istilahnya yang kayak gitu-gitu banyak banget. Sedangkan selama itu menurut dokter gue percaya sama dokter gue karena mungkin lah dia ngasih obat-obatan yang bisa bikin gue gitu, apa namanya, istilahnya lo ke dokter pasti dokter punya resep masing-masing kan. Dan gue juga dikasih tahu efek sampingnya, dan gue juga baca gitu. Kayak gue minum obat juga dipandang kayak gitu, narko girl kayak. Ada yang bilang kayak gitu? Ada ya, gimana yang kita gunain yang orang-orang dengan hal yang sama kayak gue ya pasti dikasihnya obat-obatan yang kayak gitu deh. Dan ya Kita dengan pengobatan aja tuh bisa relapse, bisa kambuh. Gue 3 tahun pengobatan, berkali-kali gue mencoba bunuh diri. Gue sampai pernah masuk IGD RSJ Grogol. Oke. Sampai orang dinas apa sih, dinas sosial dari Tangerang sendiri yang datang, karena gue udah ngubungin dokter gue, terus dokter gue bilang kayaknya nggak bisa lagi nih kalau misalnya apa, emang udah harus dirawat khusus gitu, karena gue udah benar-benar dan keadaannya itu nggak seenak itu gitu. Di IGD itu beda sama IGD penyakit umum ya. Di sana gue dengar orangnya, lu tahu sendiri rumah sakit itu rumah sakit apa, gue dengerin teriak-teriakan orang yang gimana, dengan perasaan gue yang lagi begitu, makin jadinya. Sebenarnya saat itu gue harusnya dirawat gitu. Dri, tisu Dri. Gak apa-apa, gak banjir. Cuma karena pertimbangannya banyak, udah akhirnya gak jadi. Thank you. Oke, kalau gitu mungkin Rokok lagi ya? tanpa gua sih udah nggak ada argumen atau pertanyaan lagi ya, yang seperti gue bilang tadi ya. Sofo, terima kasih banyak udah mau sharing di Play Podcast soal mental illness dan experience pribadi ya. Gue harap sih ini jadi pembelajaran aja sih untuk orang. Jadi apa ya, melihat dunia dari kacamata kainnya, dan juga untuk kalian yang emang sekiranya ada
kawan atau kerabat, keluarga yang punya mental illness, jangan dijauhkan ya, jangan dikucilkan, jangan dijauhkan, ditemanin terus ya, karena kita butuh mereka. Ya orang-orang kayak kita tuh cuma butuh didengar aja sih sebenarnya. Butuh didengar, Butuh kuping sama butuh pundak kalau iya, gue bilang. butuh kopi, butuh pundak ya. Iya. Oke. Kok lu lemes sih di sini? Heavy banget sumpah, berat banget asli mendengarnya. Kalau gitu gua pamit undur diri, Kak Angel juga pamit undur diri. Terima kasih Kak udah mau datang podcast kita. Terima kasih udah diundang lagi di Play. Sekiranya nanti kalau misalkan memang ada yang nggak pengen dipublish, itu nanti kakak bilang ke kita aja bagian mana, nanti kita akan cut di bagian belakang. Oke, semoga jadi pembelajaran buat semua. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Dadah.